Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Baik umat, terima kasih atas kehadirannya kembali di tempat ini, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di Catholic Center. Puji Tuhan, kemarin kita sudah bersuka cita bersama-sama dalam acara ulang tahun Ibu Ervina sebagai Ketua Umum Bunda Kudus, dan kita dipuaskan dengan firman yang disampaikan oleh Romo Yandi. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan, nasihat, dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mami Jun yang kemarin menjadi surprise dan sekarang bukan surprise lagi. Terima kasih. Kita akan awali pujian dengan Ibu Yuli Lolong bersama tim. Terima kasih Ibu cantik Vera. Pagi Ibu Jun sudah hadir di tengah-tengah kami. Shalom. Ya, apa kabar? Luar biasa. Yang di rumah shalom juga. Mari pagi hari ini kita kembali memuji Tuhan. Ya, kalau kita kemarin sukacita, sekarang saat ini kita lebih sukacita lagi. Boleh bangkit berdiri semuanya? Boleh bangkit berdiri semuanya? Berikan salam kiri kanan. Katakan anak Allah Yesus namanya. Katakan kiri kanan, berikan salam kepada saudara-saudara kita. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, hidup jasa membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Tolong wajahnya senyum sedikit dong. Ya, supaya kita segar kembali. Kalau kita tersenyum, wajah kita lebih kelihatan cantiknya. Ya, ayo katakan kiri kanan sekali lagi. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan, menyucikan, bahkan mati. Tebus siapa? Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Angkat tangan, sebab dia hidup. Ada apa? Ada hari esok. Amin. Sebab dia hidup. Buta apa? Amin. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi katakan, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Silakan duduk. Silakan duduk, ibu-ibu. Luar biasa ya, yang datang di tempat ini begitu luar biasa semangatnya. Selamat pagi, Ci. Oke, kita siapkan hati kita. Silakan duduk, Ibu. Oke, kita siapkan hati kita. Kita masuk di dalam doa. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita undang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam hidup kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucapkan syukur kembali pagi hari ini. Kau kembalikan kami di tempat ini ya Bapa. Karena kasih-Mu sendiri Tuhan mengundang kami. Untuk kami boleh menaikkan rasa syukur kami. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Dan terlebih Bapa, kami mau belajar
akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Ini setiap kami yang rindu haus akan Engkau. Karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu di kayu salib, Kau tebus setiap dosa kami dan Kau angkat kami menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas kesempatan ini kami boleh memuji Engkau. Karena kasih-Mu Tuhan yang memulihkan hidup kami. Terimalah pujian dan sembah syukur kami Tuhan. Kasih Allah-Mu sungguh telah terbukti di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Ini pujian sembah syukur kami Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. Kita mau naikkan rasa syukur kita melalui pujian ini. Kita katakan dengan segenap hati kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari angkat tangan katakan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan kembali bahwa kasih Allah melingkupi setiap hidup kita. Kasih Allah dicurahkan kepada setiap kita supaya kita hidup, supaya kita diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anak-Nya. Bukan suatu kebetulan kalau kita ada di tempat ini, tetapi karena kasih Allah yang begitu besar mengundang setiap kami. Dan kalau kita boleh hadir di tempat ini, rasakan kuasa dan kasih Allah. Kita mau katakan sekali lagi kepada Tuhan, kasih Allah-Mu, Allah-Mu sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Terima kasih Tuhan, Kau serahkan anak-Mu. Sungguh pengorbanan-Mu untuk kami dan Engkau. Sekali lagi, kasih Allah-Ku, kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Kau serahkan anak-Mu. Ketika Dia serahkan anak-Mu, kasih-Mu, kasih Allah mau berkorban bagi Kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari angkat tangan, kita mau bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Mari sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Lebih tinggi lagi kita mau bersyukur pada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah Engkau, sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Sekali lagi kita mau bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih
Tuhan, ini ungkapan rasa syukur kami. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Sekali lagi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Mari sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat suaramu kita bersyukur. Terima kasih hari ini, naikkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Tuhan yang selalu melindungimu, Tuhan yang selalu memberikan rahmat bagimu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dia korbankan anaknya di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Dia hidup untuk kita, Dia hidup untuk setiap anak-anak yang dikasihinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini rasa ungkapan rasa syukur kami ya Tuhan Yesus. Ini rasa ungkapan rasa syukur kami. Biarlah bagimu Tuhan segala hormat, puji dan syukur hanya Engkau. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi hormati Dia, katakan bagi Dia. Mari semua angkat tangan. Bagi Dia segala pujian, ini pujian kami, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia hormat pujian, hormat serta syukur. Sekali lagi katakan, bagi Dia segala pujian. Ini pujian hormat kami Tuhan. Ini rasa syukur kami kepadamu. Ini rasa hormat kami Tuhan. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya, selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Jadi sorak-sorai bagi Tuhan kita, rasa hormat syukur kami Tuhan, untuk selama-lamanya Engkau adalah bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Kau pilih kami Tuhan sebagai anak-Mu. Dan pagi hari ini Kau sudah siapkan hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu Ibu Jun yang Kau cintai sudah hadir di tengah-tengah kami. Pakai beliau Tuhan, di masa usianya sudah tua tapi beliau masih Kau pakai menjadi berkat bagi kami Bapa. Urapi Tuhan hamba-Mu ini boleh menceritakan keajaiban-Mu yang dasar di dalam kehidupannya. Ini kami Bapa untuk siap mendengarkan kebenaran-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, kami persilakan. Selamat pagi. Tapi saya minta ya dengan segala hormat, bagian bangku situ kosong. Saya nggak mau, saya mau di sini penuhin. Tas nggak boleh taruh di bangku. Tas nggak boleh taruh di bangku. Waktu saya 1 jam. Padahal setiap saya memberi 2 jam setengah. Jadi saya mau singkat padat gitu ya. Tapi maaf saya nggak kuat berdiri, udah lauhoi. Jadi saya duduk ya. Kita baru saja pindah itu ibu, 3 semuanya pindah ke tengah. Ini di depan kosong. Kalau nonton di depan paling mahal. Ya, silahkan pindah ke depan. Sudah siap dengan buku catatan? Karena saya selalu berkata, kalau saya bukan renungan, saya ada pengajaran. Ya, ini kosong ini. Itu jangan dikosongin, maka siapa? Pindah. Yuk, saya mau dicatat karena ada banyak ayat. Ini nggak ada layar. Kalau saya ngomong ayat bisa keluar di situ nggak? Bisa ya? Bisa. Oke. Silakan duduk. Saya bersyukur sekali saya dapat kesempatan karena menjadi hidup saya punya visi. Sampai masa tua saya selalu mau memberitakan firman Tuhan. Saya nggak punya apa-apa yang dipersembahkan bagi Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa yang dipersembahkan bagi Tuhan. Suara saya juga nggak bagus kayak Ervin. Saya benar-benar nothing. Tetapi di dalam hidup saya Tuhan melakukan terlalu banyak mujizat dalam hidup saya. Jadi apa yang harus saya balas dengan segala kebaikan Tuhan? Saya hobi firman, maka saya mau bagi apa yang saya dapat bersama Tuhan. Tadi waktu datang lagu pertama, apa tadi lagu pertama? Anak Allah, dia sudah bangkit gitu kan? Nah, kan kita barusan merayakan Paskah bahwa Yesus sudah bangkit. Coba mari kita lihat Roma 6. Saya udah pernah pakai begini ya, ini saya jatuh sampai hancur. Saya nggak suka pakai begini sebenarnya, tapi udah nggak ada apa-apa. Oke. Roma 6 ayat 3. Kalian tahu nggak sih kenapa satu-satunya agama bahwa memutlakkan bahwa kita harus dibaptis. Kalau kita masuk agama yang lain atau ya kepercayaan yang lain, kalau kita aktif aja datang dari pengunjung jadi anggota. Kalau kita baik, setia, ambil bagian, maka kita diangkat jadi seksi-seksi apa, betul kan ya? Tapi kalau Kristen, entah Protestan, entah Katolik, harus dibaptis. Matius 28 ayat 19 berkata begini, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Itu perkataan Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Kenapa kalau orang Kristen harus dibaptis? Kenapa? Maka jawabannya ada di Roma 6 ayat 3. Coba lihat. Jadi kita tahu gak nih kenapa kita harus dibaptis? Coba. Siapa yang tahu? Kenapa kita harus dibaptis? Nah, hurufnya gak bisa lebih besar. Hurufnya dibesarin sekali, gak usah lihat ada gambar yang lain-lain. Hurufnya biar besar sekali, biar semua bisa baca. Lagi, besarin lagi. Gak apa-apa ketutup, yang lain gak apa-apa. Supaya semua orang bisa baca.
Mari kita baca bersama-sama Roma 6 ayat 3. 2, semua baca ya. 2, 3. Telah dibaptis dalam kematiannya. Apa artinya? Mbak, lihat ayat 5. Ayat 5. 2, 3. Ayat 10. Ingat ya, ini ayat musiknya belakangan. Ayat 10 dulu kayaknya. Nah, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ketika Yesus mati sebagai manusia, dia kehidupan dia sebagai Allah. Maka kita, kalau kita dibaptis nih teman, kalau kita dibaptis, akunya harus mati. Karena kita dibaptis dalam kematiannya. Kematian apa? Terhadap dosa. Kalau kita hidup, maka hidup kita untuk Tuhan. Galatia 2:20, coba ini jelas sekali Galatia 2:20. Pelajaran dari saya, ini bisa diulang-ulang supaya Anda menjadi dewasa. Karena kalau dengar firman doang, hanya mendengar renungan, renungan itu untuk menyadarkan kita. Ibadat sabda, renungan singkat, homili, itu cuma menyadarkan kita, oh iya kita salah, kita harus kembali. Tetapi kalau pelajaran, ini makanan. Ini yang harus dikunyah pelan-pelan. Seperti kita makan, kita akan bertumbuh. Yesus sudah bilang di Matius 4 ayat 4, Lukas 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Sebab kita ada dua tubuh. Tubuh jasmani makan roti yang dari bakery. Tapi tubuh rohani kita harus makan roti yang dari surga. Saya gak bisa kasih ayatnya ya. Kalau Anda mau catat cepat boleh, gak usah dibuka kelamaan. Kalau tubuh jasmani makan roti dari bakery, makan bakmi, makan singkong, makan nasi. Tapi kalau tubuh rohani, kita punya dua tubuh teman-teman. Ingat ya, kita punya dua tubuh. Manusia terlalu fokus kepada tubuh yang kelihatan. Tetapi melalaikan tubuh rohani. Saya ulang sekali lagi nih. Kalau datang ke PD, apalagi kalau PD-nya jatuhnya di orang kaya, ini di Jakarta bukan di sini, bukan. Rajin sekali datang. Ada PD spesial yang bos-bos ada, sedang-sedang rajin orang mati-matian kepengen dengar. Bukan hanya punya teman jadi orang-orang golongan atas, pasti makanannya berlimpah-limpah, betul nggak? Kalau makanannya lebih, dia udah siap kantong plastik di tasnya. Ini Jakarta, bukan di sini, bukan. Ya, kalau orang meleng, nggak ada yang lihat, dia raup, dia masukin di tas dia. Jadi dia untung, udah makan kenyang masih bawa bekal pulang. Sampai melakukan perbuatan begitu untuk memuaskan tubuh jasmani. Padahal manusia punya dua tubuh. Yang satu kelihatan, yang satu di dalam kita tidak kelihatan. Berpuluh tahun kita melalaikan tubuh rohani kita. Padahal satu hari kita pasti mati gak? Minum ginseng pagi sore mati gak? Makan suplemen yang mahal-mahal mati apa enggak? Makan apa, minum apa, pasti satu hari kalau kita mati
Pengkhotbah 12 ayat ke-7 berkata, Pengkhotbah 12 ayat ke-7 bilang begini, satu hari waktu kita mati, tubuh kita ini dari debu tanah, maka debu akan kembali menjadi tanah. Yang besar hurufnya, Pak, yang gede sekali. Nggak usah pakai gambar saya ditutup, nggak apa-apa, supaya semua bisa baca. Lagi kurang besar. Lagi. Nggak bisa lagi ya? Gambar saya ditutup nggak apa-apa. Nah, semua belakang kelihatan ya. Mari kita baca 2, 3. Kita ada 2 tubuh. Tubuh jasmani, ingat di Kejadian 2 ayat 7 berkata, Allah membentuk manusia dari debu tanah, kemudian menghembuskan rohnya, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dihembuskan rohnya, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Manusia adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang punya roh. Ingat itu. Manusia adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang punya roh. Satu hari manusia pasti mati. Waktu dia mati, debu, manusia dibuat dari debu kan, akan kembali menjadi tanah. Mau dibakar, mau ditanam, mau kecemplung ke laut, debu pasti pulang menjadi tanah. Udah habis belum dibalik. Dan roh yang dihembusi Allah tuh tadi, rencananya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini planning awal waktu Allah menciptakan manusia. Tetapi ternyata di Taman Eden saja manusia sudah jatuh dalam dosa. Roma 3:23 berkata semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 berkata upah dosa adalah maut. Maut bahasa aslinya neraka. Coba bayangin, manusia yang diciptakan sungguh amat baik. Yang lain waktu Allah penciptaan bilang baik adanya. Tapi waktu menciptakan manusia di Kejadian bilang sungguh amat baik. Manusia yang diciptakan dengan sungguh amat baik, dikasih roh yang dihembuskan oleh Allah, baru di Taman Eden sudah jatuh dalam upah dosa. Masa maut itu satu hari kalau kita mati, dengerin ya, kalau kita mati, nyawa kita pulang kemana? Kalau kita berdosa, kalau Yesus nggak datang, dengerin pertanyaan saya. Kalau Yesus tidak datang, kita hidup di dunia, mati sek, debu kembali menjadi tanah. Roh kita pulang kemana? Nyawa kita pulang kemana? Pinter tuh orang, ayo kasih hadiah tuh. Nangkep itu, pinter. Yang ini bengong mulu, ngerti apa enggak? Salah nggak apa-apa, mesti belajar jawab. Kalau kita berdosa, Yesus tidak datang, maka kita mati, nyawa kita masuk neraka. Tapi kalau kita hidup, dengerin, kalau kita masih hidup, Yesus tidak datang, nyawa kita digade enggak sama iblis? Pikir. Kita masih hidup. Tapi kita berdosa nih, kita semua berdosa, nggak ada Yesus, nggak ada. Waktu kita masih hidup, nyawa kita milik siapa? Iblis kan.
Tapi kalau kita masih hidup, ingat gak Yesus di jalan salib? Kalian nonton film The Passion. Waktu Yesus lagi panggul salib, jatuh bangun, ada kepala gundul gak ikutin Yesus? Di filmnya ada kepala gundul ikutin Yesus. Nonton the film The Passion lagi nonton. Ada ya? Si kepala gundul itu iblis. Karena Yesus matinya sebagai penjahat. Di depan meja litostrotos yang kita baca di hari suci Paskah, ingat gak? Maka Yesus dibawa waktu ada 3 orang omong pasio, ingat? Pasti itu dibacain waktu Jumat Agung. Yesus dibawa di meja litostrotos. Dan di situ Yesus divonis sebagai penjahat dan harus disalib. Ingat, masa itu ada 3 hukuman saja. Dirajam sampai mati, mesti pakai kata mati. Dicambuk sampai mati. Dan disalib sampai mati. Ingat Yohanes 8, wanita berzina. Kalau Yesus enggak datang, mestinya mati diapain? Dirajam. Bayangkan orang berzina saja dirajam sampai mati. Gereja paling penuh waktu Paskah bukan? Natal Paskah kan? Misalnya lagi penuh pakai tenda, ada Yesus datang. Hei, siapa yang pernah berzina, mati kau. Separoh mati nggak, gue tanya. Bukan lelaki melulu, betul nggak? Perempuan juga. Begitu hukum begitu strict, orang berzina mati. Siapa yang bisa lolos dengan hukum Taurat? Semua dirajam sampai mati. Berzina saja, kalau sekarang kita udah biasa ya. Kuliah aja di luar negeri, anak kita nyampur kita kagak tahu, betul nggak? Keluar masuk di kosnya, betul nggak? Kalau orang yang berzina semuanya mati, sepi Kristen, bener nggak? Makanya nggak mungkin. Coba satu ayat ada Yakobus 2 ayat 10. Yakobus 2 ayat 10. Yang besar hurufnya. Mari kita baca 2, 3. Ada 10 hukum, kita gagal 1 saja, gugur yang 9. Dengan syarat seperti ini, siapa yang bisa masuk sorga? Iya gak Ai? Kalau si Ai ini udah bisa kita lihat keren, 6-7, wah, tau-tau mati sek, kita semua berdoa, pasti, pastor juga bilang, pasti masuk sorga, duduk di sebelah kanan Bapak. Benar gak gitu? Enggak. Kalau untuk hukum ini, siapa yang bisa lolos? Enggak ada. Itu sebabnya karena begitu besar kasih Allah. Roma, Yohanes, di mana ayatnya? Ya ketua mesti begitu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Yesus dikirim gak ke dunia? Dikirim dengan misi apa? Tujuannya apa? Dengan apa? Dengan kematiannya. Tadi kita nyanyi lagu pertama kalau gak salah. Darahnya tercurah,
Kita ditebus bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang mahal, ya kan? Nah, pertanyaan kedua. Kenapa Allah pencipta langit dan bumi menebus kita ciptaannya harus sampai mati di kayu salib? Bukankah manusia ciptaannya? Allah pencipta langit bumi, masa menolong kita? Dan ini suka ditanya sama agama lain. Masa Tuhanmu harus mati begitu mereres seperti jalan salib? Dia mesti mati. Ayo siapa yang bisa jawab? Kenapa? Untuk tebus kita, dia mati. Begitu mengenaskan. Ditebus, tahu mesti ditebuskan kita kan? Apa arti ditebus? Ayo, dibeli dong, dibeli. Ini barangku, aku beli. Bukan beli, apa namanya? Diganti namanya barter. Kalau dibayar, dibeli. Sedikit lagi. Kalian gak simak. Iya ditebus tuh opo? Tukar barter dong. Nah, tadi ada kata digadaikan. Tadi aku udah ajar loh sebenarnya. Kita berdosa. Berdosa nih ya, jangan bilang udah ditebus ya. Tapi kita masih hidup. Nyawa kita digade di iblis bukan? Sampai sini dulu, ngerti dulu gak? Kita berdosa, tapi kita masih hidup. Tapi kalau kita mati, debu kembali menjadi tanah, roh kita milik iblis. Nyawa kita milik iblis. Bersyukur kita punya Allah yang maha adil. Bukan aja maha hadir, maha kuasa, maha tahu, tapi dia juga maha adil. Dia mati, curahkan darahnya. Di dalam darah ada nyawa, betul gak? Kalau kita mau mati gampang, mandi-mandi yang keren, semua udah siap. Tidur di atas peti, kita potong ini, kita masukin di baskom, mati gak? Mati. Di dalam darah ada nyawa. Ini ayat satu-satunya dari seluruh Alkitab dan saya mau kalian hafal ini. Imamat 17 ayat 11. Ini ayat yang penting sekali. Imamat 17 ayat 11. Mari kita baca, semua baca yang gede ya hurufnya ya. 2, 3. Tadi Vera bilang dibeli kembali ditebus. No. Nyawa ditukar nyawa. Luar biasa gak? Pelajaran ini saya dapat sendiri. Memang saya baca dari mana-mana. Tetapi pelajaran ini membuat saya sampai hari tua. Saya gak bisa ingkar dari Yesus Kristus. Begitu menderita. Nyawa kita digade sama iblis. Ditebus artinya dibayar kembali. Catat. Dibayar kembali itu artinya ditebus. Ya dong. Saya punya cincin. Dengerin, siapa nama kamu? Nama kamu siapa? Sony. Saya kasih cincin saya sama Sony. Saya dapat 2 juta. Digade. Cincin saya digade.
Waktu saya kasih cincin saya dapat duit 2 juta. Kalau saya tebus, saya mesti bawa apa? 2 juta. Baru saya kembali. Nyawa kita semua digade di iblis. Yesus tebus nyawa kita dengan nyawanya. Luar biasa gak? Coba kalian sadar. Kalau kalian bisa hidup, seseorang mati untuk kamu. Kalian gak punya ginjal, kalian gak punya apa? Cuci darah ginjal toh. Ada orang mau mati bagi kamu. Dan sebelum mati dia bilang, gue punya anak 4, gue kasih ginjal gue asal lu hidup. Tapi lu tolong ya urusin anak gue gitu kira-kira kan. Terus bener aja si emaknya mati. Terus kita punya kewajiban gedein anaknya yang 4 gak? Tapi kalau kamu melalaikan tanggung jawab kamu, dosa gak? Nah itu dia yang kita lakukan. Jangan ketawa. Tapi itulah orang-orang yang tidak mengerti kitab suci. Dia mau terima keselamatan. Menerima keselamatan memang free. Firman Tuhan berkata, selagi kita berdosa, dia sudah mau mati untuk dosa kita. Nyawa kita yang digade sama iblis ditebus oleh nyawa Yesus. Sehingga dosa kita diampuni. Coba baca tadi kan Roma 3:23, sekarang baca Roma 3:24. Roma 3:24 coba baca. 2, 3. Kasih karunia itu ada banyak macam. Tadi pagi semalam ya Rita ngobrol sama saya. Kasih karunia itu apa? Kebaikan, pertolongan, solusi, anugerah. Semua yang pemberian dari Tuhan kita sebut kasih karunia Allah. Telah dibenarkan oleh Bapa di dalam surga dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kalian ingat cerita di perjanjian lama Paskah pertama? Allah berbicara kepada Musa, taruhkan di ambang pintu kamu darah anak domba, betul? Ketika malaikat maut lewat, lihat darah, selamat. Perjanjian lama adalah bayangan apa yang terjadi di perjanjian baru. Amin. Jadi kita yang berdosa, Bapak melihat pengorbanan Yesus, darah yang dicurahkan oleh Yesus, maka dia kasih karunia dengan cuma-cuma. Bisa nangkep gak nih? Kita berdosa, makanya kalau anggap aja kita di pulau apa sih yang mau dibunuh orang, pulau apa sih Rita? Nusa Kambangan, let's say Nusa Kambangan. Ini misalnya aku kenal, aku tahu orangnya itu narkoba. Banyak orang luar negeri narkoba, perempuan cantik-cantik, keren-keren kayak kita. Tapi hukumannya adalah hukuman mati karena dia selundupkan narkoba. Besok mau dihukum mati, besok entah di kursi listrik, entah ditembak pagi-pagi biasanya. Malam-malam pastor datang gak? Datang gak? Kalau kita tahu orang udah sekarat, udah pasti tinggal jalan, kita undang pastor perminyakan bukan? Apa isi perminyakan kira-kira?
Ngaku dosa bukan? Cerita semua ngaku dosa. Dan pastor sebagai wakil dari Tuhan mengampuni kita. Amin. Jadi besok waktu dihukum, nyawanya yang orang jahat, yang orang bersalah itu nyawanya diselamatkan. Tetapi tubuh jasmaninya harus tanggung dosanya. Tetap di kursi listrik, tetap ditembak. Tapi waktu debu kembali menjadi tanah, rohnya bisa pulang ke rumah Bapak enggak? Nah, jelas. Bisa nangkap? Begitu pentingnya Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita tidak mau merendahkan diri. Baca Filipi 2 ayat dari mulai ayat 1 sampai ayat 8, baca sendiri aja. Dia taat sampai mati di kayu salib. Tidak menganggap kesetaraannya menjadi yang harus, aduh thank you. Aku tungguin dari tadi. Nanti baca sendiri di Filipi 2 ayat 1 sampai ayat 8 apa ya. Ayo liatin saya aja. Seperempat jam lagi, 20 menit lagi, bayangin. Belum ngomong kebangkitan nih, belum. Kebangkitan, ada kebangkitan dalam keluarga, kebangkitan dalam komunitas. Jangan males-males pelayanan. Nggak usah lihat si Ervinnya, nggak usah. Kalau kamu aktif di sini, kamu bukan melayani Ervin. Tapi kebetulan kamu dipimpin Tuhan masuk di komunitas ini. Kamu melayani Tuhan melalui Bunda Kudus. Amin. Sekarang aku tanya dulu, pelayanan apa? Sony ya? Sony, pelayanan apa? Ya ilah, saben hari bilang saya mau pelayanan, saya mau pelayanan. VV, pelayanan apa? Ai, pelayanan apa ai? Yang aku tanya pelayanan iku opo? Lolong, opo lolong? Ayo siapa yang tahu dapat gocap? Saya kalau PA begitu. Jadi orang catat gesit. Makanya anak PA saya kami pintar-pintar, saya menghasilkan 50 pewarta dan pengajar tercatat di Keuskupan Agung Jakarta. Enggak ada komunitas gereja menghasilkan 50 pewarta, tercatat 47. Tapi anak saya tersebar yang di luar negeri, yang di keuskupan lain. Kira-kira 50. Tapi saya didik keras. Didiknya apa? Harus catat. Harus hafal pengajaran. Harus bisa mengulang. Makanya kalau orang dia nggak tahu, dia ngajar di mana-mana, terus katanya gini, ketemu nih di luar negeri, jadi itu si Henny sama siapalah. Kok kamu ngomongnya kayak Mami Chun sih gitu? Lu kenal Mami Chun? Kenal, itu saya dulu anak Thomas 1. Lah ilah sekarang juga gua sama Mami Chun. Makanya sama gitu. Ya, harus. Kalau kamu tidak melayani, berarti kamu orang yang puthau, betul gak puthau? Mau terima keselamatan, tapi gak mau bales. Mau ambil ginjalnya supaya kamu hidup, gak mau urus anaknya. Bisa nangkep gak begitu? Tapi kamu gak akan mengerti kalau kamu gak belajar firman. Kamu harus bertekun sama firman. Supaya kamu bisa dipakai membalas kebaikan Tuhan. Membalas kebaikan Tuhan bukan kasih donatur yang gede-gede. Bukan bangun gereja banyak-banyak.
Bukan kerja di gereja Senin sampai Senin lagi. Dari pagi jam 8 sampai jam 8 malam di gereja. Tidak jaminan kamu masuk surga. Tapi kamu masuk surga ketika kamu berubah. Kamu sudah mati bersama Yesus. Maka kamu harus hidup untuk Yesus. Catat, ini penting sekali. Ada banyak ceritanya. Poinnya ini. Saya dibaptis dalam kematiannya. Kalau saya hidup hari ini, tadi kan udah Galatia 2:20 udah belum tadi? Belum ya? Coba baca dari Galatia 2:20. Ceritanya dari segala macam aspek kehidupan, tapi poinnya sama. Tapi kalau kalian kagak belajar, kalian gak ngerti-ngerti. Kalian kalau aktif, saya tadi belum tanya lagi ya, pelayanan apa lagi. Ayo baca semuanya, 2, 3. Kalau hari ini saya hidup, bukan lagi saya yang hidup. Kalau saya yang hidup, nih Lili dengerin. Kalau saya hidup sendiri, kehendakku harus jadi. Rencanaku harus jadi. Kemauanku harus jadi. Itu kamu akunya belum mati. Jangan ditutup dulu. Tapi kita ini hidup. Tapi bukan aku lagi yang hidup. Bukan Feve hidup untuk Feve. Bukan Lili hidup untuk Lili. Bukan Ervin hidup untuk Ervin. Kalau Anda ingat, Ervina dari kecil sudah terkenal. Dia mau apa keturutan. Plane mau berangkat nungguin dia datang, plane gak berangkat. Bayangin. Zaman dulu begitu. Semua kalau dia mau nyanyi, dia yang kasih aba-aba. Saya maunya begini. Betul gak begitu? Gak suka, kalau gak suka menurut kehendak, bikin repot panitia. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, aku hidup bukan aku lagi. Belajar 3 antibiotik. Tulis. Kalau kamu mau berhasil, kalau kamu mengasihi Tuhan, diam, sabar, ngalah. Kamu akan berhasil dalam banyak hal. Ngalah. Terus Sony bilang, orang gue yang betul Cicun. Masa gue yang betul, gue yang ngalah. Ya itu Tuhan suruh. Kalau kita ribut sama pasangan, banyak kan ibu yang benar dong, betul gak? Tapi kalau kita lawan terus, bercerai aja taruhan. Bukan bercerainya, anak-anak kesian. Gak tahu apa-apa, papi maminya pisah. Padahal ribut cuman gara-gara apa? Dua-dua gak mau ngalah, betul gak? Yang laki kehendaknya harus jadi, yang istri kehendaknya mau jadi. Cuman itu doang kalau ribut. Dan itu dibakar sama setan. Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang untuk mencuri damai sejahtera, membunuh relasi, dan membinasakan keluarga. Bisa nangkep? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau kamu gak mau kalah, terus gak mau kalah, padahal aktivis di Bunda Kudus, tapi berantem di sono, berantem di situ, berantem. Karakternya tidak berubah, batu sandungan gak?
Ada orang pergi ke PD, orang kaya banyak. Cuman cari downline, tau gak cuman cari downline? Iya, cuman cari kaki. Kalau gak dia mau jualan. Jadi berteman sama orang-orang kaya, ujung-ujungnya jualan asuransi, jualan MLM, betul apa enggak? Jadi datang kemari, udah bawa kantong plastik, cari kaki lagi. Makanya orang ngomong apa Tuhan ajarin apa, dia enggak. Dia datang gak bawa kitab suci, dia datang kagak bawa buku catatan, cuman dia ketawa manggut-manggut tapi matanya lihat itu. Oh ntar gua itu si Ai ini, ntar gua gitu. Dia gak repot sama kitab suci. Otaknya siapa yang bisa saya deketin? Kalau orang ngomong kelamaan, aduh lama amat udah 11:30. Gua udah lapar. Dia ngelirik aja ke meja makan, makanannya banyak sekali. Entah kira-kira yang masuk kantong plastik gua yang mana nih gitu. Serius itu di mana-mana, nggak malu itu orang kok bisa nggak malu? Anak Tuhan bisa begitu, batu sandungan bukan? Yang medit setengah mati. Tapi kan tadi kita udah belajar, kalau kita dibaptis, kita mati dalam dosa. Kalau dulu kita suka begitu, sekarang jangan lagi. Kalau dulu kita pelit, sekarang jangan pelit lagi. Harus memberi, harus. Memberi itu harus. Saya gak bilang berapa. Tetapi hidup berbagi itu memberi bukan. Adalah lebih baik memberi daripada, ada lagunya. Nyanyinya pinter, betul gak? Nyanyinya pinter. Apalagi kalau bahasa roh suara dia 5 oktav, 4 oktav. Mendayu-dayu gitu. Air mata meleleh-leleh. Tapi kalau kena dengan orang kaya, terus dia cerita kesusahannya. Terus pinjem duit bukan ujung-ujungnya. Di sini enggak, di Jakarta itu di Jakarta. Di sini enggak ada. Orang Surabaya lebih tahu malu, di Jakarta enggak. Kita jadi kesian cerita sama. Kalau udah dia minta doain, pertama minta doain. Sebelum minta doain apa? Dia cerita kesusahan dia. Habis cerita kesusahan dia, ujung-ujungnya apa? Bayarin saya kos dong. Lain bulan saya bakal hidup, saya nggak dikirimin lagi. Ujung-ujungnya duit bukan? Saya nggak bilang orang itu bohong. Tapi bagaimana Tuhan berbicara sama kamu? Kalau kamu kesian, kamu kasih. Dia minta 1 juta, lu nggak punya duit. Gocap, cepek, kasih. Tapi kasih. Jangan mulutnya, itu orangnya gini, ngomongin orang mulu. Tapi lu sendiri ngasih gak? Ceban juga kagak ngasih. Mulutnya aja begitu. Mati dan hidup dikuasai lidah. Barang siapa menggemakannya pasti memakan buahnya. Di mana tuh Rita? 18:21 bukan? 18:21 bukan? Coba liatin. Ini hafal. Tapi saya nggak tahu ini benar apa enggak, saya nggak tahu. Betul, puji Tuhan. Nenek-nenek lumayan ya. Saya ini banyak lupa janji apa-apa, banyak lupa teman-teman yang suka ingetin saya. Saya suka lupa. Udah janji dan saya suka dipakai kelupaan, saya suka dibilang, "Mami kan udah janji datang sama saya." Hah? Kapan? Gitu. Mami kan udah janji mau ajak saya. Kapan gua ngomong? Mami lupa sih. Aduh, gue jadi guilty feeling. Ya diajak apa enggak ya? Gue lupa apa enggak? Tapi heran, ayat-ayat gue kagak lupa. Itu aku heran sendiri. Aku bisa ingat. Mati dan hidup dikuasai lidah. Dengerin ya. Jangan suka ngomong mengutuk-ngutuk diri. Aduh, gue mah susah. Semalam ada yang ngomong gitu kan. Aduh, Ibu Cun susah, saya kaki kiri, kaki kanan semua susah. Saben ketemu dia ngomong yang
Kalau ngomong susah melulu susah, aura kita jadi negatif. Kalau aura kita negatif, yang datang negatif. Penyakit, kamu gak percaya, ntar kamu pulang lagi nganggur nih, kamu cuma bilang, kepala gue sakit nih, capek, gue sakit, terus ngomong, taruhan kepala lu sakit aja pasti. Mati dan hidup dikuasai lidah. Biarpun kita rada pegel-pegel, apalagi aku udah tua. Enggak, pasti bisa. Bisa tuh. Omong yang positif. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4, bangkit. Jadi kita mesti bangkit. Jangan ngomong kayak dulu lagi. Kita jangan kayak dulu lagi. Yesus udah tebus kita pakai darahnya yang luar biasa. Kamu ditebus supaya kamu bisa masuk kerajaan Allah. Maka jangan lagi cara dulu, robah. Makanya orang bilang, aduh Cun udah fine begini ngapain berubah. Teman saya satu hari lagi retret lagi, Cun lu kan kenal gue ya Cun ya. Iya kenapa? Gue mau ngaku dosa tuh. Iya pergi deh mumpung ada kesempatan. Tolong bilangin Cun, dosa gue apa ya Cun ya? Tuhan Yesus. Ada orang sampai kagak tahu dosanya, coba toh. Memang dia gak mencuri, memang dia gak ambil suami orang, emang dia gak korupsi. Tapi tahu gak dosa? Tidak taat kepada Tuhan aja kita sudah dosa. Sampai ada orang gak tahu dosanya. Itu udah terlalu jauh sama Tuhan bukan? Bisa nangkap gak nih? Ya kan, kalau kita mau operasi, kita mau dokter gigi, kan ada lampu yang gede tuh dideketin kan, semua. Jadi yang kecil juga kelihatan kan. Ini lampunya udah kejauhan. Ini ada bopeng juga dia udah kagak kelihatan. Jangan sampai kalian waktu mau ngaku dosa, kalian ngomong, gue mau dosa, ngaku apa ya? Itu tanda kamu udah terlalu jauh sama Tuhan. Amin. Mari kita baca. Jadi akhirnya saudara-saudara, yang benar, yang mulia, adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan atau kebaikan, hal-hal yang patut dipuji. Jadi yang mesti dipikirkan yang apa? Yang positif. Jaga mulut. Kalau mau keluar yang negatif, kalau mau mengeluh-ngeluh, stop. Kalau kamu ngomong yang negatif terus, yang negatif akan datang dalam hidupmu. Mulai siang ini, ambil keputusan. Saya udah hidup dalam kebangkitan. Saya mau berubah. Ini pelajaran hidup dalam kebangkitan adalah hidup menurut rencana dan kehendak Tuhan. Bagaimana mau hidup menurut rencana kehendak Tuhan kalau kamu gak pernah baca kitab suci? Tahu dari mana Sony kehendak Tuhan? Kalau cuma misa sekali-sekali, dengar 10 menit itu juga kalau gak lagi ngambrang. Itu juga kalau yang lagi kasih pengajaran itu mantep. Kalau dia ngomongnya terus ngantuk kita, betul gak? Dia ngomong apa kita kagak ngerti. Tapi kita ikutin semua ibadah. Tetapi pulang jengkel tetap jengkel. Marah sama orang tetap marah sama orang. Pelit tetap pelit. Kita gak berubah. Yang mulutnya jahat. Jadi tuh ya aku bilangin ya. Ada seorang dokter. Dia bilang dia ditinggal suaminya karena entar ada telepon, orang beranak, dia dokter beranak. Akhirnya suaminya tinggalin dia, anaknya juga tinggalin dia. Gue bilang bohong, ada ribuan dokter beranak, betul gak? Kalau gitu dokter beranak lakinya ninggalin dia semua dong. Ya punya hikmat lah ngatur-ngatur.
Punya hikmat lah cari orang. Mulut yang baik pasti punya pembantu yang baik. Di hadapan Tuhan kamu gak bisa bohong. Sebab Tuhan memberikan pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Gak bakalan. Saya gak bahas di pelajaran ini. Kalau hari ini kamu dapat situasi seperti ini, ada dua doang. Satu, kamu sedang menuai apa yang kamu tabur. Kedua, ini masa pendidikan. Karena di setiap masalah pasti ada pembelajaran. Amin. Nggak mungkin Tuhan kasih kita pencobaan kalau Tuhan tidak mau mendidik kita. Sebab manusia ini auban, tau gak auban? Kalau dikasih omongan doang kagak ngerti-ngerti. Kayak anak kita. Jangan ke sono, banyak lobang, gak boleh ke sono. Tetap aja kalau dia mau ke sono. Kalau udah kecemplung di lobang baru dia tahu, betul gak? Kitab suci juga ada. Yesaya 48 ayat 4 ini hafal. Semua baca. Ini ayat terakhir deh ya. Tuh udah cepet banget, belum penutup lagi gua. Coba baca ayo semua. Dengerin ya, akunya kan huruf besar ya. Jadi Tuhan, ingat ya. Tuhan, kamunya itu saya ganti. Boleh kan? Ayo kita baca, semua baca suara keras. 2, 3. Oleh karena Tuhan tahu bahwa saya makanya berantem melulu lu. Sama anak ribut, sama pasangan ribut, sama rekan kerja ribut, sama teman pelayanan ribut. Kenapa? Sebab tegar tengkuk, keras kepala batu. Nggak bisa terima nasihat orang. Tahu nggak bisa terima nasihat orang? Dia pikir dia yang paling betul. Apalagi dia kaya, apalagi dia pinter, apalagi dia jadi donatur. Maka dia kepengen apa yang dia ngomong belum tentu. Bisa nangkep begitu? Tuhan memerlukan orang yang setia, tekun, dan rendah hati. Padahal saya bawa buku, saya bikin buku tentang kerendahan hati. Tapi gak bisa dibagi, mesti saya ngajar dulu baru saya bagi. Tuhan perlu orang yang rendah hati. Oke, waktu saya sudah selesai. Belum 1 jam. Flight saya jam 1 tahu. Teman-teman, kalau gitu kita setuju ya diadakan seminar sama Mami Jun. Ada waktu nggak Senin, Selasa, Rabu 3 hari? Pokoknya nenek-nenek bisa ngomong 2 jam, nggak stop. Bisa. Kan? Nenek kan karena dia punya cucu, tapi sebenarnya dia jiwanya jiwa awet muda. Begitu. Udah ci, masa ya masih nggak nenek? Tapi kalau sudah di atas mimbar gini lupa dia kan, semangat sekali. Dan yang harus kita tiru adalah ayat-ayat bisa hafal. Katanya Romo Yus bilang ini di kepalanya Mami Jun ini penuh dengan ayat kalau di MRI gitu. Oke, kamu yang tutup doa deh. Oke. Mari teman-teman kita tundukkan kepala, biar hati kita menjadi tanah yang subur, biar semua yang kita dengar jangan dicuri oleh burung, terjepit di semak belukar atau batu-batu. Biar firman yang ditabur jatuh di tanah hati yang subur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih bahwa pada kesempatan ini Engkau memberikan anak-Mu, Ibu Jun, yang telah memberikan begitu banyak firman Tuhan ke dalam hati kami. Dan kami percaya Tuhan khususnya untuk komunitas Bunda Kudus yang tetap begitu setia melayani, dan juga untuk umat yang setia di Bindoman maupun di Verbum. Firman Tuhan ini akan tertanam di dalam hati kita semuanya, bahwa kita melayani Tuhan
karena kita telah diselamatkan. Dan kita mau mengucap syukur untuk semua kasih dari Tuhan. Bukan karena kita mempunyai motivasi yang lain ataupun merebut teman kesana kesini, tetapi karena kita melayani Tuhan, hati kita memang mau mengucap syukur pada Tuhan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang masih tetap setia di dalam komunitas Bunda Kudus. Kami ingin tetap memajukan iman Anda semuanya dengan apa yang bisa kami berikan, khususnya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkatilah Mam Jun dan Rita yang pada siang hari ini akan kembali ke Jakarta. Kami percaya Engkau menyertai mereka, khususnya juga untuk Mam Jun diberikan kesehatan, kekuatan bersama dengan keluarganya, Pak Wahono, juga anak-anaknya Edward, Edwin dan juga Edson, khususnya untuk Edson. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai dia senantiasa. Dan biarlah berkat-Mu turun atas kami semuanya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau senantiasa tidak pernah meninggalkan kami, tetapi akan menyertai kami sampai pada akhir zaman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama Bapak. Sebelum kita menutup acara ini, terima kasih untuk Mam Jun dan Rita, terima kasih untuk Veve dan Lili yang telah mengatur untuk ulang tahun saya kemarin, sehingga Mam Jun khusus datang dari Jakarta, padahal kemarin ulang tahunnya Romo Yus dan nanti Kemis ulang tahunnya OKS di Samadi. Dan Romo Adri Budi juga ya, dari Amerika khusus datang untuk OKS ya. Dia ada pertemuan di rumah saya waktu Senin sore, tapi saya belain datang kemari. Semua itu karena kasihnya pada ya, saya benar. dan Bunda Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Ya, luar biasa kita diberkati Tuhan dengan kehadiran Mami Jun yang sangat luar biasa ya Mami ya. Begitu cintanya sama C. Ervin dan Bunda Kudus. Terima kasih. Semoga lancar ya Mami ya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan mengumumkan beberapa hal-hal yang penting. Selasa depan kita akan bindoman bersama-sama dengan Romo Dewo dari Paroki Hati Kudus Yesus dengan tema Penampakan Bunda Maria. Mari kita semua hadir di tempat ini untuk mendengarkan firman-firman yang akan disampaikan oleh Romo Dewo. Kemudian hari Kamis besok, Driver Boom belajar tentang Matius yang ketiga bersama dengan Pater Robi Wawor. Dan Bapak Ibu sekalian yang ingin dilayani oleh tim Kor Bunda Kudus maupun yang ingin bergabung bersama dengan tim Kor Bunda Kudus, silahkan menghubungi Ibu Lili Mokhtar. Dan rekaman YouTube hari ini, rekaman bindoman hari ini dapat disaksikan langsung di YouTube Bunda Kudus supaya kita dapat mengulang firman-firman yang ingin kita pelajari ulang untuk kita hafalkan supaya kita semakin indah di hadapan Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, kita Bapak Ibu yang terkasih, apabila Bapak Ibu yang tergerak untuk membantu pelayanan kami di Bunda Kudus di Bindoman, silahkan mentransferkan donasi Bapak Ibu melalui rekening BCA 46456756774 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Dan saya membawa patung, contoh patung dari Pater Robi Wawor. Bapak Ibu silahkan membantu pelayanan Pater Robi Wawor dengan menghubungi Ibu Agnes Rosalina, dan banyak macam-macam patungnya, bagus-bagus, tapi tidak bisa saya bawa semuanya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya di Bindoman hari ini. Dan kita akan lanjut dengan doa rosario, tutup dulu dengan pujian dan kita akan lanjut dengan rosario peristiwa mulia. Kemudian jam 12 akan misa perayaan Ekaristi bersama dengan Romo Rom. Terima kasih, Tuhan memberkati. Habis ini kita mau lanjut doa rosario dan lanjut misa. Sebelum kita doa rosario,
kita mau naikkan pujian Ave Maria. Kita menghormati Bunda Yesus Kristus. Bunda Maria adalah bunda kita juga. Mari sama-sama kita menghormati bunda kita. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepada terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya, syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya, syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita lanjut doa rosarion di sini. Yang ada di Zoom, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.